Baru-baru ini kapal-kapal tanker justru terlihat diam, berjajar seperti kehilangan arah, menunggu sesuatu yang tak kunjung jelas. Tidak ada badai, tidak ada tabrakan besar. Yang ada hanyalah ketegangan yang membuat semua pihak memilih berhati-hati. Perlahan, jalur yang biasanya menjadi nadi perdagangan global itu berubah menjadi titik penahanan. Tempat di mana waktu seakan tertahan bersama kapal-kapal yang mengambang di sana. Dan di balik antrean panjang itu, taruhannya jauh lebih besar dari sekadar pengiriman yang tertunda. Setiap kapal yang berhenti membawa konsekuensi, biaya yang terus berjalan, tekanan pasar yang meningkat, dan situasi geopolitik yang semakin memanas. Bagi dunia, ini bisa menjadi sinyal bahwa sesuatu yang lebih besar sedang bergerak di baliknya. Untuk memahami kekacauan ini, kita harus kembali ke satu titik yang jadi pemicu utamanya. Akhir Februari, tepatnya tanggal 28, sebuah operasi militer besar diluncurkan oleh Amerika Serikat dengan nama Epic Fury. Serangan ini melibatkan kombinasi kekuatan udara, F-35, pembom siluman B-2 Spirit, hingga dukungan jet tempur Israel yang diarahkan ke fasilitas nuklir dan instalasi militer Iran. Namun dari semua dampak yang terjadi, ada satu peristiwa yang langsung mengubah segalanya. Gugurnya Ali Khamenei. Dampaknya terasa seketika. Awal Maret, Iran merespons dengan cara yang tidak setengah-setengah. Rudal balistik mulai diarahkan ke pangkalan militer Amerika Serikat yang tersebar di Kuwait, Bahrain, dan Uni Emirat Arab. Tapi serangan ini bukan hanya soal militer. Jalur ekonomi global ikut dijadikan tekanan. Kapal tanker dan kargo mulai ditahan di Selat Hormuz. Bukan 1-2, tapi puluhan hingga ratusan. Lalu situasi diperketat lagi dengan pemasangan ranjau laut, membuat jalur vital itu berubah menjadi titik rawan. Masuk awal April, ada upaya meredakan situasi. Lewat mediasi di Pakistan, kedua pihak sepakat untuk menghentikan sementara eskalasi. Selat Hormuz kembali dibuka, tetapi dengan harga, setiap kapal yang melintas dikenakan biaya transit sebesar $1 juta. Sekilas terlihat seperti jalan tengah, tapi kenyataannya ketegangan masih menggantung. Dan benar saja, tidak butuh waktu lama sampai situasi kembali memanas. Amerika Serikat justru mengumumkan blokade baru. Lalu muncul satu peristiwa yang menjadi pemicu lanjutan, insiden Tosca. Dari sinilah konflik ini masuk ke babak berikutnya yang jauh lebih kompleks. Kejadian ini berlangsung saat Tosca berada di jalur menuju Bandar Abbas. Dalam perjalanan itu, kapal perang Amerika Serikat mulai melakukan kontak dan mengirimkan peringatan berulang. Bukan singkat, komunikasi itu berlangsung hingga 6 jam, termasuk instruksi tegas agar ruang mesin dikosongkan. Namun, tidak ada tanda-tanda kepatuhan. Situasi yang semula hanya berupa peringatan berubah menjadi tindakan. Kapal perang AS akhirnya melepaskan tembakan yang diarahkan ke ruang mesin sebelum pasukan marinir naik dan mengambil alih kapal tersebut. Yang menarik, pihak yang melakukan penyitaan bukan kapal biasa. USS Spruance adalah kapal perusak kelas Arleigh yang masuk dalam jajaran paling modern di armada AS. Salah satu keunggulannya ada pada sistem laser Odin yang dirancang untuk mengacaukan sensor drone lawan. Dari sisi persenjataan, kapal ini membawa meriam 5 inci, 127 mm, 96 sel peluncur vertikal MK-41 untuk rudal Tomahawk dan standar missile, serta 2 kanon anti pesawat 25 mm. Dengan nilai sekitar $1 miliar, Spruance bukan sekadar kapal, melainkan platform tempur lengkap di laut. Reputasinya juga bukan tanpa alasan. Pada 2024, USS Spruance sempat menghadapi 2 gelombang serangan dari drone dan rudal Houthi di Laut Merah. Totalnya lebih dari selusin proyektil diarahkan ke kapal ini. Namun hasilnya cukup mencolok.
seluruh ancaman berhasil dihentikan sebelum mencapai target. Sejak saat itu, Spruance dikenal sebagai salah satu kapal yang nyaris tak tersentuh dalam operasi aktif. Insiden ini kemudian ikut disorot oleh Donald Trump melalui Truth Social. Ia menyebut bahwa peringatan resmi sudah diberikan kepada Tuska untuk menghentikan pelayaran, namun tidak diindahkan. Menurutnya, tindakan USS Spruance adalah respons langsung, menghentikan kapal tersebut di lokasi dengan melumpuhkan bagian mesin. Setelah insiden penyitaan itu, fokus tidak lagi hanya pada aksi militernya. Pertanyaan yang muncul justru lebih dalam. Apa yang membuat Tuska begitu penting sampai harus dihentikan dengan cara seperti itu? Jika ini sekadar blokade biasa, responsnya terasa terlalu besar. Artinya, ada sesuatu yang lebih dari sekadar kapal lewat. Petunjuknya ada di pola pelayaran. Data dari Sea Searcher milik Lloyd's List Intelligence menunjukkan bahwa dalam 1 tahun terakhir, Tuska lebih banyak bergerak di rute yang sama, bolak-balik antara pelabuhan di Cina dan Iran. Tidak hanya itu, kapal ini juga beberapa kali terdeteksi berada di perairan yang dikenal sebagai titik ship-to-ship transfer, area yang kerap dikaitkan dengan aktivitas pemindahan muatan ilegal di tengah laut. Riwayat perjalanannya pun menambah tanda tanya. Pada Februari, Tuska berangkat dari Shahid Raja Port, lalu tercatat singgah di Zhuhai pada 9 Maret. Namun di tengah perjalanan, kapal ini sempat menghilang. Transponder AIS-nya dimatikan selama sekitar 2,5 hari, sebelum akhirnya muncul kembali di Zhuhai pada 29 Maret. Perlu diketahui, AIS atau Automatic Identification System adalah perangkat yang secara otomatis mengirimkan data penting kapal, mulai dari posisi, kecepatan, arah, hingga identitas, melalui sinyal VHF. Dalam aturan pelayaran internasional, mematikan sistem ini tanpa alasan jelas bukan hanya mencurigakan, tapi juga melanggar ketentuan. Dari sini, spekulasi mulai berkembang. Apa sebenarnya yang dibawa Tuska selama berbulan-bulan itu? Dan mengapa harus menghilang dari radar? Penyitaan Tuska tampaknya langsung memicu reaksi. Iran bergerak cepat. Serangan drone dilaporkan diarahkan ke kapal-kapal militer Amerika Serikat di Laut Oman dengan koordinasi dari Khatam Al-Anbiya, pusat komando operasional tertinggi Iran. Dan dari sinilah perhatian kembali tertuju pada satu jenis senjata yang mulai mendominasi. Serangan tersebut banyak melibatkan drone kamikaze Shahed 136. Bentuknya khas, dengan sayap delta dan hulu ledak sekitar 30 hingga 50 kg di bagian depan. Drone ini mampu melaju hingga lebih dari 185 km per jam, dengan bobot sekitar 200 kg. Yang membuatnya menarik bukan hanya kemampuannya, tetapi fleksibilitasnya, tidak membutuhkan landasan khusus. Peluncuran bisa dilakukan dari truk, kapal, bahkan garis pantai, membuatnya sulit diprediksi dan cepat digunakan. Iran juga menambah dimensi baru dengan mengerahkan Iris Shahid Bagheri. Peran kapal ini bukan sekadar membawa drone lebih jauh, tetapi memindahkan titik peluncuran itu sendiri. Dengan begitu, Shahed 136 bisa dilepaskan dari lokasi yang jauh dari daratan Iran. Dampaknya jelas, asal serangan menjadi lebih sulit dilacak, sementara waktu reaksi sistem pertahanan lawan menjadi jauh lebih sempit. Saat perhatian tertuju pada Iran, Cina justru memilih langkah yang lebih halus, tidak meledak-ledak, tapi terasa dampaknya. Melalui Kementerian Luar Negeri Cina, Beijing hanya menyampaikan pesan singkat. Semua pihak diminta menahan diri dan tidak memperbesar konflik. Tidak ada tudingan keras, tapi juga tidak ada pengakuan terhadap versi Amerika soal muatan ilegal Tuska. Sebuah sikap yang terlihat netral, namun sebenarnya penuh perhitungan. Yang menarik,
perubahan justru terlihat di lapangan. Ketika Amerika Serikat fokus mengurai ketegangan di Selat Hormuz, Cina membuka tekanan di titik lain. Aktivitas militer mereka meningkat di sekitar Scarborough Shoal. Secara langsung mungkin tidak berkaitan, tapi dampaknya jelas. Perhatian Amerika Serikat terpecah. Alih-alih membantu Iran secara frontal, Cina memilih pendekatan tidak langsung. Mereka tidak perlu mengirim pasukan ke Teluk atau menembakkan satu peluru pun. Cukup dengan menghidupkan ketegangan di kawasan lain, mereka memaksa armada ke-7 Amerika Serikat tetap siaga. Hasilnya, fokus militer Amerika tidak lagi terkonsentrasi di satu titik. Kalau kita kembali ke Tosca, yang terlihat justru benturan narasi. Dari sisi Washington, kapal ini dianggap bagian dari jaringan yang melanggar sanksi dan terlibat aktivitas ilegal. Maka tindakan penghentian hingga penyitaan dinilai sah, karena targetnya spesifik, kapal yang terhubung ke Iran. Sebaliknya, Iran melihatnya sebagai tindakan yang melampaui batas. Dalam versi mereka, tidak ada kesepakatan gencatan senjata yang memberi ruang untuk blokade semacam itu. Ditambah lagi, Tosca adalah kapal dagang sipil. Dari sudut pandang ini, penggunaan kekuatan militer terhadap kapal komersial di perairan internasional dinilai setara dengan pembajakan. Secara teori, hukum laut internasional memang punya aturan. Tapi dalam praktiknya, aturan itu seringkali lentur, bergantung siapa yang menerapkan dan dalam konteks apa. Amerika Serikat punya pengaruh besar dalam membentuk sistem tersebut, dan itu memberi ruang untuk menentukan bagaimana aturan itu dijalankan di lapangan. Dari situ, setidaknya ada 3 kemungkinan yang mulai terbaca. Pertama, jalur diplomasi kembali dibuka. Jika tekanan dari China dan Pakistan cukup kuat, bukan tidak mungkin kedua pihak kembali berunding. Blokade bisa dilonggarkan dan Tosca mungkin menjadi bagian dari kesepakatan. Kedua, konflik berjalan tanpa arah jelas. Iran tetap melakukan serangan terbatas, sementara Amerika Serikat mempertahankan tekanannya. Tidak ada perang besar, tapi juga tidak ada penyelesaian. Dunia hanya menyaksikan ketegangan yang terus menggantung, dengan harga energi yang ikut terdampak. Ketiga, situasi berubah drastis. Jika Cina memutuskan untuk melindungi kepentingannya secara langsung, mereka bisa mulai mengawal tanker Iran secara terbuka. Di titik itu, Amerika Serikat dihadapkan pada pilihan yang tidak mudah, menghadapi Cina secara langsung, atau mengurangi keterlibatan. Jika skenario ini terjadi, yang berubah bukan hanya konflik regional, tetapi juga keseimbangan kekuatan global.